aku anak yatim piatu ya. Aku tuh ngumpulin timah Kak di kantor pos. Jadi aku ambil, aku bawa ke rumah, aku cetak lagi, nanti aku jual ke pasar dan dapat uang jajan. Dengan gaji pertama 500.000 per bulan di Jakarta Kak. Sesip malam itu kan banyak roti yang dibuang dulu itu ya Kak ya. Nah daripada dibuang, jadi kita makan lah Kak untuk memenuhi kebutuhan makanan aku lah ya. Cuma aku meyakinkan pada diri aku bahwa ini cuma fase kan. Kamu gak sendiri, yang ngerasa lebih dari kamu banyak. Sampai aku scripting kayak travel creator ini aku juga nulis. Bahkan aku bisa duduk di podcast ini semua ada di skrip aku Kak. Ya aku tulis. Pokoknya 2026 aku akan punya penghasilan TikTok Go sekian, aku tulis. Terus aku masuk VIP Club. Itu terjadi Kak. Aku nanti akan podcast dan ini terjadi nih. Kak diundang ke sini. Ya Allah Masya Allah. Nah, yang dulu aku cuma bisa lewat-lewat, sekarang aku bisa bawa anakku. Pokoknya tanamkan mindset kalau kita tuh bukan siapa-siapa ya Kak di sosmed itu. Jadi jangan ngerasa kita superstar dulu ya. Jadi kita harus mulai duluan. Gak apa-apa, sampaikan dengan sopan, kasih tahu konsepnya yang ditawarkan apa. Kalau perlu barter ya gak apa-apa, gak masalah, gak aib kok ya Kak. Nanti ada masanya kita dibayar mahal. Tuh ketika semuanya aku pasrahin kepada Allah, berkelimpahan justru datang Kak. Kayak mindset aku dulu takut banget duit aku berkurang ya, tapi sekarang enggak, karena kan konsepnya berputar duit ya. Bismillah, selamat datang di podcast Gimana Mulainya. Hari ini kita sudah kedatangan perempuan hebat. Beliau adalah Kak Ira Paranita, seorang penulis buku dan juga travel creator dengan 2 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ira. Waalaikumsalam. Masya Allah, bahagia sekali hari ini Kak Ira datang ke podcast Gimana Mulainya untuk sharing ke kita gimana seorang Kak Ira mulai dari bawah dan bangkit saat sulit. Iya. Terima kasih sebelumnya udah diundang. Ya mudah-mudahan ini obrolan kita bisa mengalir ya dan banyak insight-insight di kedepannya. Insya Allah, Masya Allah. Oke, gimana ceritanya Kak Ira sampai detik ini menjadi seorang travel creator? Apa kejadian di masa lalu dan kenapa Kak Ira memilih menjadi seorang travel creator? Mungkin boleh sharing ke kita. Oke, aku mulai nih ya. Sebenarnya waktu kecil tuh aku banyak banget hal-hal yang mengesankan ketika diajak omku jalan-jalan. Jadi dari situ aku ngerasa kebahagiaan yang luar biasa lah ya. Ya ampun, ini ternyata enak banget diajak jalan-jalan, makan di restoran. Suatu hari aku akan jadi seperti itu. Jadi aku ngomong ke diri sendiri ya, kayak gitu. Tapi di sisi lain emang prosesnya juga panjang Kak. Karena kan aku anak yatim piatu ya. Yatim piatu itu aku kalanya waktu itu sebelum tahu kalau ayahku ada. Jadi aku, ini cerita masa kecil dulu gak apa-apa kita? Boleh. Jadi flashback dulu kan biar gak tahu-tahu jadi travel creator gitu. SD itu aku tinggal sama nenek bahkan dari bayi tuh. Aku tuh ngumpulin timah Kak di kantor pos. Jadi zaman dulu tuh kalau paket masih pakai gembok timah ya. Di halaman tuh kalau sore itu udah berserakan. Jadi aku ambil, aku bawa ke rumah, aku cetak lagi, nanti aku jual ke pasar dan dapat uang jajan. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya kan pengen ke warnet kalau gak zaman dulu tuh ya, biar bisa main Friendster zaman-zaman sekolah dulu. Terus kalau agak gedean itu aku kerja di rumah tetanggaku nyetrika Kak buat dapat uang biar aku bisa les bahasa Inggris. Jadi dari kecil tuh aku udah settle, aku pengen kayak gini nanti gedenya. Yang utama di pikiran aku harus menguasai digital karena aku ngelihat ada potensi di situ, bisa komputer lah ibaratnya Kak. Terus aku harus bisa bahasa Inggris, itu udah kayak pegangan aku karena aku udah tahu aku nggak bakalan kuliah Kak. Jadi aku udah pasti mentok SMA, orang kondisi keluarga juga nggak memungkinkan kan. Setelah aku lulus di terakhir sekolah itu, akhirnya aku memulai karir di blog. Aku ngeblog lah. Awalnya aku ngeblog tuh cuman buat nulis kayak ringkasan pelajaran sekolah. Ternyata rame blognya, banyak yang ngunjungin Kak zaman-zaman dulu. Akhirnya ada yang pasang iklan, dapat duit lah dari situ. Nah itu yang poin pertama aku ngerasa ternyata ini yang aku tunggu-tunggu. Aku dapat uang dari sosial media. Berawal dari situ sampai aku main ke Facebook.
main ke Facebook, ikut Kang Dewa waktu itu, jualan buku-bukunya dia, produk digital dia, sama ikut UMKM juga, ngebantu jadi reseller, dropshipper. Bahkan setelah aku dapat pelajaran dari Kang Dewa tadi sama Kang Wiranata, FB Ads, aku ngebantu UMKM cara ngiklan. Jadi kayak ngadain private class gitu. Ini kan UMKM biar bisa jualannya lebih banyak lagi ininya, kita ngiklan. Jadi aku ngasih tahu caranya. Udah di situ mentok, pindah ke Instagram. Bermulailah di Instagram ini beragam niche aku coba, Kak. Dari mulai jadi buzzer, niche travel, niche ini dulu aku tuh awal-awal tuh beauty sampai nyobain home living, masak-masak, jadi semua aku coba lah intinya, sampai aku nyaman di travel. Dan menurut aku sih ini udah yang paling nyaman banget dan gampang lah dikerjain aku ya, versi aku. Oke, sebelum Kak Ira sharing ke kita nanti tentang jadi konten kreator, aku mau tahu dulu, waktu dulu Kak Ira kecil itu udah berjuang ya berarti ya untuk mencari uang karena nggak ada orang tua, terus tinggalnya sama nenek. Tadi Kak Ira bilang kalau Kak Ira pengen nyoba di bagian digital atau komputer karena dari situ Kak Ira tahu hanya dengan ini nih, ini bisa gitu. Itu mindset dan pengen belajar itu tuh dapat dari mana? Kenapa kepikiran itu? Ya, ini cukup menarik sih. Jadi ketika aku main di warnet itu, Kak, kan ada Google ya. Di Google itu kesempatan aku bertanya sebanyak-banyaknya kepada Google. Jadi kalau sekarang tuh ChatGPT, Kak. Nah, kalau dulu tuh Google. Jadi semua aku tanya yang pengen aku tahu, cara komputer, cara mainin komputer lah, cara ngidupin, cara mencari uang selalu, pokoknya semua aku cari. Nah, ketika aku ngetik-ngetik itu, aku terpikir satu hal, ini kan dunianya akan berkembang ya, Kak ya. Entah itu kenapa aku bisa berpikir kayak gitu. Pastilah dunia digital ini akan lebih berkembang lagi. Kayaknya aku fokus di sini aja deh, yang lebih aman untuk lulusan SMA. Itu yang aku pikirin, Kak, waktu itu. Karena aku udah tahu, pertama aku nggak bakalan kuliah, nggak ada dana tadi. Kedua, aku pasti akan lebih sulit di Jakarta karena kan sebenarnya di Lubuk Linggau. Aku harus berusaha semuanya sendiri dan aku nggak bisa ngandelin siapa-siapa juga. Jadi Google lah bantuan aku waktu itu, Kak. Apa-apa aku tanya ke dia. Makanya aku yakin kayaknya aku harus fokus di sosial media aja deh, buat yang jadi investasi aku di masa depan yang aku yakini lah akan berhasil gitu. Kan Kak Ira berarti SMA itu di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Berarti dari kecil SD, SMP, SMA di Lubuk Linggau dan itu diedukasi atau parentingnya dari nenek gitu ya. Kenapa tiba-tiba bisa ke Jakarta? Karena aku pikir di Jakarta adalah kota terbaik buat aku hidup, Kak. Karena kan di daerah kita tahu lah ya, saat itu kalau nggak ada orang dalam nggak bisa kerja lah, terus semua akses terbatas ya. Tapi di Jakarta tuh peluangnya banyak, mau kerja apapun ada. Bahkan aku saat itu pertama kali kerja tuh jadi kasir di Carrefour, Kak, dengan gaji 500.000. Itu di Jakarta, Kak, di Ambasador dulu. Nah itu pertama kali aku kerja, Kak. Nah setelah itu kan aku berpikir ya, aku nggak bisa ini kerja cuman ngandelin kayak gini ya. Aku harus cari sesuatu yang sampingan. Itu tadi aku ngandelin blog, sosmed, pokoknya main Facebook lah zaman-zaman itu, Kak. Sambil kerja di Carrefour? Sambil kerja juga, aku tuh pernah kerja di Carrefour, di Indomaret juga pernah, di Pokari. Ya pindah-pindah lah. Ternyata setelah aku petain, aku tuh nggak cocok kerja sama orang. Karena nggak mau diatur tadi, Kak. Aku terbiasa semua settle tuh dari aku sendiri, aku mau apa gitu. Setelah aku pikir-pikir, aku sebenarnya ini nggak cocok kayaknya kerja sama orang ya, karena pindah-pindah terus, ada aja masalahnya, Kak. Pokoknya nggak sinkron dikit sama pemikiran aku nggak mau gitu ibaratnya ya kan. Terus ada kasus-kasus di mana aku difitnah juga, aku udah ngerasa nggak nyaman kan. Aku tuh nggak bisa di lingkungan yang nggak nyaman. Ya udahlah, aku fokus aja deh main sosmed gitu. Waktu itu aku yang fokusnya ke Oriflame. Oh, jadi sempat Oriflame juga. Boleh deh Kak Ira sharing ke kita perjalanan karirnya sebelum menjadi seorang content creator.
Jadi pas dari kecil SD itu SMP atau SMA yang cari timah? Cari timah SD. SMP itu aku kerja di rumah opungku yang tetangga, jadi nyetrika aku. Gajinya 170.000 Kak sebulan waktu itu. Lumayan lah buat aku pegangan lah ya, namanya zaman dulu. Aku tuh pengen les bahasa Inggris. Jadi aku kumpul-kumpul duit lah, tapi di cover juga sih sama omku saat itu. Cuman aku tetap namanya ongkos ojek naik itu kan kita butuh ya. Jadi aku tuh dari kecil udah mikir cari duit gimana Kak. Cari duit tuh gimana? Karena aku nggak mau kehidupan aku mentok di situ. Aku yakin di suatu hari tuh aku bisa hidup lebih bermanfaat dan lebih memperbaiki semuanya. Jadi aku pengen kayak mutus pola yang sekarang tuh sampai sini aja. Anakku harus berkelimpahan dan punya kehidupannya lebih baik, dan aku juga berkelimpahan agar aku happy, kasih warisan semuanya juga, bukan hanya uang ya, warisan mindset segala macam ke anak-anakku dengan baik gitu ibaratnya. Jadi udah segala luka yang aku alami di masa kecil, ibuku ibaratnya cerita-cerita keluargaku udah stop sampai sini. Anak-anakku jangan gitu. Jadi aku aja deh yang perih-perihnya gitu. Oke. Di SMP itu jadi kerja ya, nyetrika. Itu selama SMP? SMP SMA. Sampai SMA. Iya. Oh, sampai SMA masih nyetrika. Masih. Oh, Masih. oke. Jadi setelah Jualan pulsa gitu. Oh, pernah juga jualan pulsa di SMA? Iya. Jualan pulsa. Kan zaman-zaman dulu jualan pulsa kan. Iya. Terus dari SD, SMP, SMA itu dapat uangnya untuk les bahasa Inggris itu tadi? Untuk ya les kalau yang pas SMP SMA ya. Les terus ya buat jajan. Kenapa pengen les bahasa Inggris Kak Ira? Karena aku ngelihat bahasa Inggris itu adalah pegangan pertama buat aku bisa ngomong Kak. Ngelihatnya itu dari mana dapatnya? Aku ngelihatnya orang-orang kerja di Jakarta kan kantoran ya kayak bisa bahasa Inggris. Terus nanti kan aku pengen traveling kan, ujungnya tadi kan aku udah punya bayangan aku pengen keliling dunia gitu, dan aku harus bisa bahasa Inggris minimal. Ya tapi sekarang udah mulai lupa-lupa ya. Dulu mah inget gitu. Seenggaknya aku bisa lah sedikit-sedikit lah ngomong bahasa Inggris dan paham gitu. Oke. Kak Ira ini menarik. Kita dari kampung, terus orang tua nggak ada, ya. Kerja sama orang nyetrika, kumpulin timah dan yang lain-lain tadi. Yes. Di saat yang sama, banyak orang yang kayak ngerasa aku hidupnya memang kayak gini, menyalahkan takdir. Dari mana Kak Ira belajarnya? Kok seyakin itu bahwa nanti kehidupannya tuh akan bagus gitu? Iya. Sebenarnya aku juga sempat berpikir kayak gitu Kak. Kenapa ya Allah hidup aku seperti ini ya? Kenapa harus aku? Aku kok kayak kemalangan gitu loh, orang paling malang di dunia lah rasanya ya. Udah ibu nggak ada, bapak nggak ada perannya, ibaratnya tinggal sama nenek kayak gitu. Bahkan aku waktu kecil tuh sempat mikir kenapa aku nggak dimasukin ke panti aja gitu sekalian ya. Cuman kan balik lagi Kak, kita belajar tentang hubungan dengan Allah ya, kenapa kita lahir di dunia. Itu kan makanya fungsi kita ngaji tadi Kak, biar kita paham tugas kita di dunia ini apa gitu. Kenapa kita semua menjala ini? Kan semua ada di Al-Quran juga ya Kak. Sampai aku di titik, oh mungkin Allah tahulah aku sanggup ya. Dan Allah tahu juga akan ada suatu hari aku cerita bahwa ini sebuah keajaiban, bahwa Allah tuh menciptakan manusia tuh gak semuanya bagus-bagus rezekinya, nasibnya. Ada yang begini jalan cerita, jalan gitu. Kalau kita berusaha kita bisa gitu Kak intinya. Itu sih poinnya Kak. Oke. Jadi setelah SMA nyetrika, setelah ke Jakarta, gimana ceritanya itu dapat kerja di Carrefour, terus di mana lagi? Sebelum kita lanjut ke content creator. Kerja di Carrefour itu sebenarnya dikasih tahu sama kakak sepupuku. Jadi dia punya pacar dan ya orang dalam tadi juga sih intinya. Lagi nyari nih karyawan di Carrefour. Ya udah masuklah aku di situ Kak. Akhirnya kerja tuh dengan gaji pertama 500.000 per bulan di Jakarta Kak. Tahun 2010 ya, lulus SMA. Ngekos aja udah bayar 300.000 per bulan dengan kamar petak. Tapi aku bagi dua sama temanku waktu itu. Minus lah sebenarnya uangnya. Cuman ya mau nggak mau. Tahu nggak cara aku ngakalin hidup saat itu gimana Kak? Gimana tuh? Sebenarnya ini nggak enak banget diceritain. Kalau orang Carrefour lihat, mohon maaf ya. Jadi kan kalau kita sip malam itu kan banyak roti yang dibuang dulu itu ya Kak ya. Nah daripada dibuang, jadi kita makan lah Kak. Itu kehidupan aku Kak.
untuk memenuhi kebutuhan makanan aku lah ya. Jadi ngirit-ngirit ya kan. Makanan roti, kalau enggak aku beli roti sisa malam yang dijual murahan. Kalau Carrefour tuh kalau udah malam-malam kan dijual murah-murah tuh. Jadi aku itu Kak, jadi pengiritannya tuh luar biasa saat itu ya, karena kepepet juga kan. Ya mau gimana lagi, duitnya cuma 500.000, tinggal di Jakarta sebulan ya. Tapi itu bertahan cuman 3 bulan. Setelah itu aku naik ke kontrak yang gajinya UMR, kala itu 1,2 kalau nggak salah. Nah itu baru tuh agak mendingan. Wah itu udah kerjanya bisa. di Carrefour juga saat Carrefour itu. juga. Aku Tapi sekitar- naik jabatan. Kontrak, di kontrak Kak. Mungkin masa magangnya 3 bulan tadi ya. Naik ke DW kalau waktu itu. Di kontrak jadi 1,2 gajinya. Nah itu udah mulai legah tuh aku. Alhamdulillah kataku udah bisa hidup lah ibaratnya. Zaman-zaman naik 213 bayar 2.506, ingat gak Kak? Zaman dulu mah belum yang ada busway banget ya, kayaknya busway itu masih 2012 ke atas ya. Ya, gitulah. Oke, habis itu selesai di Carrefour lanjut ke Indomaret. Aku kerja di Indomaret tuh. Tokonya udah beres, dipindahin lagi ke toko yang bermasalah. Nggak enaknya di situ sih. Cuman sama bayar NBH kan kalau di sana kan. apa tuh? Barang hilang kita suruh bayar Kak. Oh iya. Nah itu yang aku nggak makan tuh barang, disuruh bayar mulu. Belum lagi aku selalu dipindah-pindahkan ke toko yang bermasalah kala itu ya kan. Ya lelah juga lah aku sebagai manusia ya Kak ya. Cuman gajinya memang gede Kak. Bahkan aku bisa kredit motor waktu itu. Sebelum aku sadar bahwa riba itu membahayakan ya. Nah pokoknya udah mulai petantang-petenteng lah ya kan. Bisa membalas budi kepada keluarga. Ya kayak mulai bisa kasih-kasih lah. Oke, setelah dari Indomaret Pokari Pokari. jadi MD ceritanya tuh, keliling-keliling. Nah di puncaknya yang karena fleksibel kerjanya cuma visit-visit, mastiin stok di toko-toko supermarket, aku bisa nyambi ngonten di itu Kak. Oke. Ya sama yang Kang Dewa tadi. Dari Kang Dewa. Ya itu mulailah udah mulai ada posisi tuh jadi manajer ya kan, ada ininya kan prospeknya tuh, ada level-levelnya. Cuman balik lagi karena MLM tadi ya, jadi saya mulai pelan-pelan mundur, sama riba mulai pelan-pelan dilepas. Jadi ya udahlah ini kayaknya kerjaannya nggak bisa kataku, karena duitnya juga nggak pernah ngumpul, apa karena ini riba segala macam aku nggak ngerti. Terus di MLM juga aku nggak yakin gitu loh Kak, maksudnya ya ini pandangan masing-masing sih Kak ya. Menurut aku di Islam agak bertentangan gitu ya. Jadi ya udahlah aku mundur pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa ya, yang lain mau lanjut silakan ya. Iya. Takutnya nanti MLM nggak haram, nggak. Cuman emang ini aku aja, pemikiran aku aja yang kurang cocok. Iya. Oke. Ya, akhirnya fokus di sosmed setelah itu Kak, dan menikah. Fokus di sosmed setelah itu di Facebook. Ya. Dari blog dulu, terus Facebook dan ngikutin zaman ke Instagram. Ya benar. Oke. Menarik sih ini, berarti perjuangannya dapat duitnya udah dari lahir ya. Dari anakku yang sekalang masih di rumah, mama aku mah udah bangun. Oh, aku belum cerita ya, aku jualan es batu ya. Aku jualan es batu juga Kak. Itu kapan? Ya itu SD juga. Jadi selain timah, aku tuh tiap pagi sebelum berangkat sekolah aku jualan es batu ke toko daging ini yang giling-giling bakso. Nah itu harganya kan 2.000, aku bawa 4, jadi dapat 2.000. Nah itu uang jajan aku juga Kak. Nah itu aku manfaatin kulkas yang di rumah, aku jualan es batu buat giling bakso. Nah pokoknya aku tuh cari peluang apapun yang bisa dikerjain lah. Itu keren banget sih. Karena pengen jajan tadi Kak. Karena nggak ada orang tua juga ya. Anak-anak ngelihat teman-teman yang lain jajan, aku enggak. Karena di sekolah aku dulu anak-anaknya lumayan borjus ya. Ya zaman-zaman dulu anak-anak kadang udah punya kotak pensil yang bagus, sedangkan kita aja kaos kaki pakai karet, sepatu juga yang ibaratnya bertahan. Orang lebaran dapat duit beli baju, aku beli sepatu sekolah Kak, sama tas zaman itu. Ya itulah. Masya Allah, ini luar biasa banget. Perjalanan dari perih kalau diceritain.
nanti anakku kapan-kapan aku ceritain. Ada sih aku tulis di buku juga. Oh, akhirnya nulis buku juga. Iya, jadi aku nulis buku itu karena aku pikir memori aku terbatas ya. Jadi aku pengen di mana cerita ini nggak hanya bualan belaka, tapi aku pengen diabadikan di buku. Namanya Hijrah Dekati Allah. Itu aku detail banget dari aku kecil sampai aku menikah ya. Aku tulis di situ. Ada. Jadi ibaratnya buat refleksi diri juga buat suatu saat siapa tahu saya sukses nih ya Kak ya, biar tidak sombong. Manusia kan rentan sombong Kak, kalau udah punya apa-apa kan udah mulai ngerasa punya, apalagi udah megang duit banyak tuh udah ngerasa di atas awan lah ibaratnya gitu. Apa momen yang terjadi dalam hidupnya Kak Ira dan momen itu tuh mengubah segalanya? Kak Ira lagi saat terpuruk banget, sedih, itu ngomong apa sih Kak Ira ke diri sendiri sampai akhirnya bisa seperti sekarang? Sebenarnya kalau bicara momen banyak ya Kak ya. Momen-momen berat itu banyak, tapi yang paling berat adalah momen di mana aku kehilangan. Kehilangan apa itu? Kehilangan misalnya orang yang tersayang ya. Kehilangan diri kita yang sebenarnya ketika kita di circle baru mungkin gak jadi diri sendiri, atau kehilangan sahabat tercinta gitu, atau kehilangan juga komunitas yang dibangun dengan cinta ya, banyak lah part-part gitu ya kan. Tapi ketika itu kan aku down ya, menggigil, deg-degan, nyesek, sesak segala macam. Cuma aku meyakinkan pada diri aku bahwa ini cuman fase kan. Ya udah ini fase, kamu nggak sendiri, yang ngerasa lebih dari kamu banyak gitu. Tenang, habis ini pasti ada hal-hal baik yang berdatangan. Yang penting kita jangan pernah kehilangan diri sendiri sama Allah ya kan. Perbaiki hubungan sama Allah tadi kan. Minta dikuatin gitu. Minta ya Allah tolong mampukan hamba melewati semua fase-fase ini gitu. Hiburlah karena aku masih di dunia tadi ya kan, tolong hiburlah aku dengan hal-hal yang baik itu segala mimpi-mimpi aku mungkin terwujud, rezeki dan nasib-nasib baik untuk anak-anak. Yang pertama aku minta sih nasib anak-anak ya, tolong ya Allah, mungkin jalan aku gak semulus orang lain, tapi tolong permudah nanti jalan anak-anakku ya, teman-temannya baik, lingkungannya baik, gurunya baik, pasangannya nanti baik, rezekinya juga, pokoknya aku minta semua itu. Tolong nanti limpahkan ke situ, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi momentum yang mengubah hidup Kak Ira banget itu yang anak-anak berarti? Iya, karena anak-anak sih sejauh ini ya yang jadi alasan utama ya Kak ya. Karena kan aku sempat beberapa kali pengen bunuh diri juga Kak. Oke, iya, karena aku kan bipolar Kak. Jadi aku sempat, nah si Xavier ini nggak apa-apa aku cerita. Saat umur 1 tahun itu Kak, aku lagi gila-gilanya itu tahun 2021 kayaknya ya. Pertama kali aku ke psikiater ya. Itu hampir pernah aku masukin bak mandi Kak. Serius, saking aku nggak bisa handle emosi aku ya. Bayangkan aku harus lahiran tanpa ibu, mertua nggak ada. Suamiku pindah ke Cikampek waktu itu. Aku masih di Cempaka Putih sendirian. Ada sih keluarga aku datang beberapa kali. Ya kelepotan dong aku Kak. Bayangkan aku harus ngurus anakku sesar, terus rumah 2 lantai ya kan, naik turun. Si Xavier nangis terus gak mau sama orang. Kataku ini mau aku masukin ke dalam bak mandi, rasanya pengen kayak gitu ya. Tapi aku ingat lagi astagfirullahaladzim ibaratnya. Astagfirullah. Jadi aku gini aja terus ya, ini sendiri ya, anak aku udahlah mau nangis dulu udah biarin, yang penting aku makan dulu, aku makan yang banyak Kak. Karena emang solusinya makan kan, aku pokoknya beli makanan apa yang enak tuh aku makan dulu untuk menghibur dulu badan aku dulu nih biar kenyang gitu. Habis itu ya udah, untungnya ada tetangga aku waktu itu yang ngebantu, entah kenapa anakku mau sama tetangga aku saat itu. Oke, jadi perjalanan Kak Ira sampai di detik ini tuh banyak luka-luka yang banyak Kak, makanya aku harus berusaha kelas menstabilkan semua agar aku bisa hidup enak nanti, intinya sih gitu. Terus aku bisa membagi, jadi mindset aku ngonten ini ya Kak ya, mungkin harus ada yang bisa aku bagikan di sosmed Kak. Jadi aku harus bisa kasih manfaat apa ke orang lain gitu. Terus aku juga bisa bekalin ini semua ke anak-anakku lagi tadi. Jadi kalaupun aku gak umur panjang gitu ya kan,
anak-anak kan punya kenang-kenangannya banyak. Nih warisannya, kalau orang warisannya rumah, aku sosmed gitu. Jadi anak-anakku nanti bisa mengenali ibunya dari sana gitu. Aku speechless mendengar kisah hidupnya Kak Ira yang Masya Allah agak rumit ya. Lebih ke wow gitu. Kayak luar biasa sekali Kak Ira melewati semua yang Kak Ira ceritakan tadi gitu. Semoga Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan, dan semua niat baiknya Allah mudahin ya Kak Ira. Nah sekarang aku mau masuk ke ngonten gitu. Oke. Mungkin banyak di antara kita yang mau ngonten ya Kak Ira gitu. Dan pas kita mau ngonten itu kan viewsnya kecil, nggak ada yang komen gitu kan, nggak ada yang like, terus kayaknya nyerah aja deh. Nah itu gimana? Kak Ira pernah ngerasain fase itu juga nggak? Dan gimana cara Kak Ira menyelesaikan itu? Ya semua orang pasti ngalamin ya fase-fase itu. Belum lagi kayak HP aku aja kentang gitu ya kan, terus followers juga masih kecil. Belum lagi orang tuh permasalahannya saat mulai itu takut diejek Kak, takut cici ngonten sekarang gitu ya, atau pertama kali di depan kamera tuh gemeter Kak, nggak ngerti mau ngapain kan. Itu udah fase-fase semua orang alami lah di awal, dan bahkan banyak orang yang memutuskan mundur karena nggak siap. Yang nggak siap pertama tuh mentalnya Kak, mental dicie-ciein. Kedua, handphone yang nggak mendukung. Itu udah masalah orang sebelum konten ya. Nah ketiga, dia nggak tahu mau mulai dari mana. Keempat, minder Kak. Banyakan orang tuh awal-awal minder, apakah nanti dia bisa sukses atau enggak, atau sia-sia yang dia kerjain ini ya. Akhirnya berujung malu gitu kan. Malu lah Kak berhadapan dengan di sosmed, nanti dilihat teman-teman sekolah, keluarga, tetangga. Ya itu kendala awal-awalnya. Oke, aku menarik. Pertama tentang mental. Banyak orang yang nggak siap mental. Benar. Gimana cara Kak Ira menyiapkan mental untuk akhirnya konten? Cari why-nya dulu. Kamu konten kenapa Kak? Kalau untuk business owner, mereka ngonten itu untuk membangun personal branding agar trust ya kan klien-kliennya. Oke, itu pertama. Kedua, kalau content creator, kalian ngonten itu tujuannya apa? Mau cari duit kah? Mau cari cuman kayak eksis doang kah? Atau ujung-ujungnya pengen jadi motivator, influencer? Kan banyak cara tuh. Jadi harus tahu dulu why-nya apa. Kecuali kalau nilai tujuan kalian ngonten itu cuman pengen duit, affiliate aja. Itu udah paling gampang. Affiliate itu udah nggak perlu kalian mikirin engagement segala macam. Yang penting post aja ya kan. Jadi cari dulu why-nya kalian konten tuh apa. Oke, why ya. Nah setelah why-nya udah ketemu, tapi ada kendala nih, HP-nya ngerasa kentang, terus benar. Kameranya nggak bagus. Itu gimana cara Kak Ira? Nggak apa-apa Kak, justru itu bisa dijadikan konten, ya kan? Kamu nggak punya handphone bagus, mulailah dengan storytelling ya kan. Ngonten dulu mulai dengan storytelling. Aku mulai ngonten, atau ya sekarang tuh udah banyak banget konten-konten yang jujur ya, apa adanya, dengan keadaan HP-nya Android ya, dengan rumahnya juga yang seadanya. Karena itu bisa jadi nilai plus Kak. Orang tuh kadang muak dengan segala kemewahan yang ditampilkan dengan sosmed. Jadi sekarang tuh kadang orang menarik dengan hal-hal yang lebih jujur gitu, lebih asli gitu. Gak apa-apa, justru itu bagus. Itu poin utama kamu. Nanti kamu punya cerita ketika kamu udah sukses tadi ya kan. Karena kamu mulainya dari nol, dari HP kentang bisa ke handphone yang jernih gitu ya kan, bagus. Sebenarnya semua tuh bisa dikontenin sih Kak, asal kita tahu why-nya tadi, dan kita udah tahu kita mau jadi apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang ngerasa pengen ngonten ya, dan HP-nya mungkin retak ya, kayak aku juga mulainya retak-retak sih Kak HP-nya gitu. Goyang-goyang gitu ya. Jadi kan itu perjalanan ya, perjalanan dokumenting teman-teman ngonten. Ya benar sih, aku setuju banget. Jadi proses Kak. Raw, sekarang modenya raw gitu ya. Iya benar. Oke, berarti ini soft ya, mental sama HP. Terus nggak tahu mulainya dari mana. Nah, gimana mulainya? Mulai ngonten ya. Versi aku nih, pengalaman aku. Ketika aku ngonten tuh kita kan nggak tahu ya mau fokus kemana ya. Pentingnya kita riset Kak. Riset dulu niche mana yang cocok sama kita.
Kayak misalnya pertama-tama konten coba dulu beauty gitu ya. Nyaman gak nih garap konten beauty, home living, masak, sampai mom kids misalnya kalau ibu-ibu ya. Jadi kayak sharing tips and trick sebagai ibu ya, MBG lah, atau share menu-menu makanan, atau ya OOTD segala macam. Pokoknya kamu harus mau riset, jangan malas. Kalau udah jadi content creator gak boleh malas loh Kak. Gak boleh malas, kalian harus rajin-rajin scale up. Kalau di bisnis itu, kalau di konten kamu harus rajin-rajin riset. Riset mana konten yang cocok sama aku, sampai kamu nemu kliknya di sini. Nah, kalau udah klik, enak tuh jalannya udah lurus. Tinggal pakai step selanjutnya, ATM. Tinggal ATM misalnya di travel creator. Kamu cari travel creator mana yang udah sukses, kamu tinggal ATM cara dia ngonten. Tapi jangan pakai tiplek juga Kak, harus sesuai dengan persona kamu tadi. Nah, kalau udah, step selanjutnya mulai membangun personal branding. Nah, ini yang jadi pondasi utama saat kamu ngonten agar kokoh ya Kak. Setelah itu barulah nanti mendatangkan job, klien, endorse dan lain-lain. Jadi kalau awal ngonten jangan mikir di endorse dulu deh. Nanti dulu, kamu harus tahu dulu nilai value kamu di mana, apa yang bisa kamu jual, dan konten apa yang kamu sajikan ke sosmed gitu. Oke, dan Kak Ira melakukan riset itu semuanya dicoba? Semua aku coba Kak. Kalau nonton di TikTok aku yang pertama, bahkan ada yang udah aku hapus tuh, banyak banget aib-aibku yang ngonten-ngonten beauty ya, ala-ala OOTD dulu ya Kak ya, yang masih jilbabnya ya. Pokoknya dengan template yang cetar-cetar ya, jeduk-jeduknya banyak lah. Pokoknya semua dicoba kan, namanya kita mencari tahu ya kan. Berarti bikin banyak akun juga ya? Aku dulu ternak akun banyak Kak, karena kan belajar dari Kang Dewa dulu tuh. Jadi aku ternak akun banyak dulu ya. Dan per akun beda-beda nih. Per akun beda-beda. Untuk ngeriset tadi. Untuk ngeriset, aku kira-kira nyaman di mana. Dan paling gongnya kalau aku ngonten masak sama home living. Itu aku ribut sama diri aku sendiri Kak. Ya Allah, ternyata susah banget ya. Mau masak sop aja cuciannya segunung, persiapannya belum lightingnya. Udahlah aku nyerah lah, aku gak ngambil lagi job masak. Padahal aku tergiur tuh sama panci-panci open ya kan, lumayan ya Kak dapatnya ya. Iya kan. Nah ketika aku di niche traveling, wah aku jadi estetik, aku healing terus ya kan. Walaupun aku lagi gila-gila, jalan-jalan tetap bisa stabil seenggaknya. Terus anakku nyimpen memori banyak, kenyang dia. Sapir itu sampai cerita loh. Kita lewat nih Millennium misalnya hotel, atau Foko Bandung gitu. Mama itu hotel yang kita kemarin lewatin ya, seru banget Mama, aku main di playgroundnya. Nah bayangin Mama, happy gak kita? Alhamdulillah, yang dulu aku cuma bisa lewat-lewat, sekarang aku bisa bawa anakku. Gitu Kak. Jadi setelah riset, nyoba semuanya, dan akhirnya ketemu yang paling nyaman. Benar. Buat Kak Ira, yaitu adalah jadi travel creator. Nah, kemudian ketika Kak Ira dari proses awal ngonten menjadi creator, traveler creator itu, gimana tuh prosesnya sampai deal sama brand? Dan berapa lama kira-kira dari awal ngonten sampai ketemu brand deals? Ketika portofolio udah cukup ya, sebenarnya udah bisa sih ngajuin. Jadi kalau yang pengalaman aku nih Kak, aku nggak semuanya di lirik brand Kak. Jadi aku yang mulai duluan Kak. Ibaratnya tuh aku yang pitching atau DM duluan, ngajakin kerjasama. Aku open barter lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Itu saat followers berapa? Masih saat followers di bawah 100 ya, masih 50-an kayak gitu kan ya. Kalau udah 100 aku udah pede Kak. Sekarang sih turun lagi 98. Jadi iya aku mulai Kak, aku mulai riset kata-kata yang cocok ya. Atau sekarang tuh pakai ChatGPT kan, udah gampang banget. DM hotel, aku ngajak kolaborasi. Kalau udah itu juga aku riset kata-katanya, mana yang work, mana yang enggak. Oh ternyata kalau aku pakai template yang ini berhasil. Ada yang pakai template ini enggak. Jadi kita harus pelajari semuanya Kak. Jangan main asal send aja. Kalau untuk tipe hotel yang begini kata-katanya beda lagi gitu awal-awalnya. Jadi kita menyesuaikan, jangan formatnya sama semua. Sama semua kan nggak cocok ya. Akhirnya ya disitulah. Karena kan orang nggak tahu kita Kak, siapa kita ya. Kita siapa sih ibaratnya? Artis bukan, selebgram bukan, nunggu di endorse ibaratnya. Jadi kita mulailah, tapi dengan kata-kata yang sopan tadi juga di awal. Terus nggak yang
menyombongkan diri dengan followers, enggak. Yang pertama aku jual ke klien itu atau aku sajikan adalah value aku dulu, jenis konten aku apa, aku jelasin ya, apa yang bisa kontribusi, apa yang aku bisa feedback kasih ke brand apa. Konsep konten itu penting Kak, kita sampaikan. Konsep penting, terus skema collaborationnya ya, kita share benefit mereka dari ke kita apa, deliverable kita ke mereka, kasih SOW-nya apa, kita harus jelasin semua. Jadi nggak usah basa-basi panjang kali lebar, langsung aja on point. Karena kan sibuk juga ya, si Markom yang bacanya itu sibuk. Itu sih berdasarkan obrolan kami ya. Dia lebih senang KOL tuh yang to the point Kak. Tapi to the point-nya jangan Kak bisa nggak endorse aku, enggak. Maksudnya to the point, menyampaikan tujuan kita apa, value kita apa, benefit segala macam gitu. Oke, menarik sekali. Tadi Kak Ira bilang tentang kalau portofolio cukup kita udah bisa approach ke brand. Yes. Portofolio cukup versi Kak Ira tuh yang seperti apa, yang dikira oh ini udah cukup oke untuk kita approach ke brand gitu. Kalau menurut aku sih ya, di mana konten kita tuh udah mulai naik ya. Sampai ada orang yang DM. Bukan komen ya Kak. Kalau masih komen tuh masih tahap biasa gitu. Tapi kalau orang yang udah sampai DM, itu udah levelnya beda. Dia udah penasaran banget kan. Nah ketika orang udah sampai DM, itu udah waktu kita buat DM juga klien-klien yang lain. Jadi portofolio kita berarti udah cukup, branding kita udah mulai naik. Atau ketika story kita perhitungannya naik dari yang misalnya ngelihat 100 naik 200, 300, itu kan artinya kita bertumbuh ya. Nah itu udah fase yang tepat buat kita memulai kerjasama juga sama brand. Oke, berarti itu masuk tadi ke konsep konten. Yes, ya, benar. untuk kita naikin portofolio itu. Versi Kak Ira untuk kita bikin konsep konten yang oke sehingga portofolio kita bagus dan akhirnya kita approach ke brand atau akhirnya brand yang approach kita itu gimana? Jadi aku ngebangun portofolio tadi ya. Kalau awal-awal tuh kan modalnya masih nggak ada ya Kak ya. Mau hotel tahu sendiri lah harganya mahal ya kan. Cari hidden gem yang gratis aja Kak. Misalnya place to go nih, kayak museum, kita nge-videoin tentang museum, hidden gem makan yang enak misalnya di Jakarta dalam gang, atau cara berlibur ke Monas yang murah, atau keliling Jakarta modal 3.500. Banyak banget ide konten yang bisa kita jadikan portofolio. Atau kalau pengen ke hotel itu kan gak harus nginep ya Kak, makan pun bisa. Jadi kita makan aja di restorannya, cari yang menunya murah gitu ya kan. Atau sekedar datang aja ke hotel, video-video lobbynya, fasilitasnya yang masih bisa akses kita ya, di luar akses tamunya, videoin aja. Pokoknya banyak banget cara kita membangun portofolio tanpa harus mengeluarkan uang yang gede ya Kak ya. Asalkan kita tahu konsepnya tadi Kak. Konsepnya dapat dari mana? Scale up, cari tahu ide-ide konten. Amati teman-teman tadi yang udah sukses ya kan. Cari-cari konten gratis yang bisa kita kerjain. Atau cara cepat lain, ChatGPT bisa diandalkan tuh. Sekarang udah canggih banget lah pokoknya. Justru sekarang harusnya lebih mudah ya. Harusnya lebih mudah. Kalau dulu kan bener-bener merangkak ya Kak ya. Sumpah aku dulu bener-bener merangkak Mikirin kata-katanya. Mikirin gitu kata-kata itu adalah hal tersulit. Sebelum aku bisa ngomong di sini tuh aku boleh potanya gemeter segala macam Kak. Karena mulai berlatih kan bisa akhirnya. Jadi intinya untuk bangun portofolio kita gitu mulai aja dulu nggak usah dari keterbatasan yang kita punya gitu benar, ya. Oke, berarti sebenarnya ketika kita mulai ngonten terus kita let's say ada di niche tertentu, kalau misalkan Kak Ira di travel creator gitu ya. Approach ke brand itu hal yang normal berarti. Hal yang normal, bahkan brand kadang menyetujui itu ya, karena sedikit terbantu kan daripada mereka harus cari-cari gitu. Justru itu poin plus juga ya. Itu obrolan aku sama Markom Kak, sebenarnya kita terbantu loh Kak kalau ada KOL yang DM. Tapi karena udah jadi hal lumrah ya sekarang, mungkin jadi banyak banget ya yang DM-nya. Brandnya juga sebenarnya nyari ya. Sebenarnya brand juga nyari Kak, jadi menghemat biaya si pencarinya itu ya kan, karena kita udah DM duluan. Sebenarnya terbantu Kak, seneng-seneng aja sih brand. Walaupun ada yang beberapa nggak suka juga, ya udah biarin lah, dia nggak suka berarti bertumbuh gitu ya. Kita kan simbiosis mutualisme di dunia digital ini ya kan. Menarik nih buat teman-teman kita yang misalkan dia baru banget nih ngonten tapi belum dapet
endorse atau belum pernah approach, rasa minder yang mereka kayak gue pantas nggak ya untuk nge-brand, untuk di-brand, untuk di-endorse atau nge-approach. Ayo kasih masukan ke teman-teman kita perempuan supaya mereka start mulai dari Kak Ira. Pokoknya tanamkan mindset kalau kita tuh bukan siapa-siapa ya Kak di sosmed itu. Jadi jangan ngerasa kita superstar dulu ya. Superstar harus nunggu gitu. Jangan, kita tuh bukan siapa-siapa, bukan artis. Jadi kita harus mulai duluan, nggak apa-apa. Sampaikan dengan sopan, kasih tahu konsepnya yang ditawarkan apa. Kalau perlu barter ya nggak apa-apa, nggak terima awal-awal barter, nggak masalah, nggak aib kok ya kan. Nanti ada masanya kita dibayar mahal ya kan. Satu video misalnya 2 digit, wih masya Allah, nggak nyangka loh Kak. Dipercaya ya kan, akan ada, kita pasti akan sampai di fase-fase itu. Jadi nikmati dulu prosesnya. Pokoknya kalian harus mulailah dulu, percaya dirilah dulu. Catat Bu Aji, mulai dulu ya. Oke, noted banget, seru nih. Dulu Kak Ira waktu bener-bener mulai itu berapa bikin konten sehari, terus gimana Kak Ira manage waktunya, juga punya anak gitu kan. Sedangkan kita sebagai seorang istri dan ibu misalnya itu kan juga nggak konten doang kan ya yang dipikirin gitu. Itu gimana dari Kak Ira cara dan strategi Kak Ira sendiri? Nanti kalau udah terbiasa kamu bisa produksi konten 3-5 video per hari. Itu kalau udah terbiasa ya. Kalau misalnya masih awal-awal jangan coba-coba, 1 hari aja udah cukup tuh. Aku ada punya tips nih buat kalau pengen niche-nya di traveling ya. Sebelum besok visit, malamnya tuh aku selalu cari template di CapCut Kak. Aku udah siapin semua buat besok aku tinggal masukin di template, posting. Jadi kalau aku nginep di hotel itu, aku experience-nya langsung aku post hari itu. Karena mindset aku dibayar kerja, jadi aku harus menyampaikan experience nyata yang aku rasakan saat itu Kak. Enggak aku tunda nanti-nanti. Kalau aku tunda nanti-nanti, vibes-nya udah beda. Terus akadnya kan, kita awalnya kan kerjasama kan. Jadi aku pengen ngasih yang terbaik buat hotel, ibaratnya si klien, sama aku menyampaikan experience jujur-jujurnya juga saat itu yang aku alami ke audiens aku tadi gitu. Oke. Nah, yang lainnya karena kita seorang ibu, pastikan anak-anak kenyang. Ini yang harus nih kalau ngonten ya sama anak. Anak-anak tuh harus kenyang dulu. Kalau butuh support, cari orang yang jagain, mau itu ibaratnya tantenya atau babysitternya. Yang penting anak-anak nyaman dulu, nyaman-nyaman, bawa snack yang banyak, dia mau makan apa, nah kita kerjanya juga nyaman. Kalau anak-anakku udah hafal dia. Jadi kadang dia masuk juga sih beberapa kali di shoot. Happy aja sih sejauh ini Kak. Oke. Aku sempet dengar sisi kurang enak mungkin ya ketika menjadi seorang content creator, kayak ada sisi-sisi kita tuh bener-bener nggak seperti menikmati atau mindful karena semuanya dikonteni. Iya. Ada nggak sih dari sisinya Kak Ira yang kayak gitu? Kayak nggak menikmati yang dirasa saat itu ya. Itu kan pendapat orang ya Kak ya. Karena kan orang tuh apa sih sawang sinawang tadi ya. Memang banyak gak enaknya, tapi khusus traveling ini aku kasih tahu aja, kita datang ke hotel itu kan nge-shoot gak sampai 1 jam ya. Setelah itu waktu kita banyak Kak. Ya itulah kita bisa spending bonding time bareng anak ya kan. Paling kita nge-shoot di bagian-bagian lain yang gak jauh-jauh 10 menit ya kan, gak akan banyak. Jadi masih banyak waktu yang bisa kita nikmati. Oke. Nah itulah menurut aku sih sebenarnya balik ke diri masing-masing ya, gimana senyamannya aja sih. Oke, berarti dari Kak Ira sendiri memang ada spend, aku lagi kerja nih, tipsnya let's say 1 jam semuanya di shoot karena udah benar. Disiapin ya, berarti dari awal dari rumah, setelah itu selesai udah dinikmati. Kalau posting kan nggak nyampe berjam-jam juga, tinggal posting kan aku udah settle CapCut tadi kan. Oh jadi persiapan juga. Udah persiapan, harus ada strategi semuanya Kak. Ya. Masya Allah keren. Harus ada strategi, affiliate pun harus ada, konten home living pun harus ada, semua ada. Mau jadi bisnis artwork yang konten pun harus ada strateginya juga. Oke. Noted.
Oke, berarti masukan untuk teman-teman kita yang misalkan let's say baru mau ngonten, itu sehari satu aja atau gimana masukan dari Kak Ira? Kalau yang baru-baru mau ngonten 3 kali seminggu is okay. Nanti kalau udah nyaman naikin speednya 1 kali sehari. Riset tadi kan, balik lagi riset mana yang nyaman. Sampai kamu nemu timing waktu yang pas buat ngepost. Kapan-kapan diatur tuh schedule postnya. Tapi kalau kamu pengen, aduh aku nggak mau posting, udah main post-post aja, ya silakan, nggak apa-apa. Sebenarnya kan aku nggak terlalu percaya teori algoritma yang harus post jam sekian-sekian. Enggak sih Kak. Kalau emang dasar video kita bagus sih bagus-bagus aja sih ya, bagus-bagus aja. Tapi kalau memang dasar video kita nggak naik ya nggak masalah. Itu bukan sebuah aib sih, bisa dipost ulang ibaratnya gitu. Semua sebenarnya nggak ada yang salah, tinggal kita aja sih manajemennya gimana. Dan evaluasi Iya benar, sebenarnya nggak usah terlalu perfeksionis lah ibaratnya. Kalau terlalu perfeksionis tuh kan mainnya ke ekspektasi ya. Kalau nggak sesuai nanti kita rentan sedih, kecewa, down. Nah, itu mempengaruhi stabilitas kita di ngonten jadinya. Jadi kalau tipe-tipe perfeksionis kalau mau ngonten mending pakai ini deh, support system yang lain deh, videographer, tukang edit segala macam, biar dia nggak pusing nanti tantrum lagi ya kan. Tantrum repot juga. Itu kan jadinya nanti mempengaruhi banyak hal. Kak Ira udah ngonten nih sampai sekarang. Miskonsepsi yang Kak Ira pengen kasih tahu ke kita-kita yang baru mau ngonten itu kira-kira apa? Orang tuh banyak berpikir kalau ngonten tuh harus serba ada ya Kak ya. Padahal semua bisa dimulai dari minus. Itu bisa jadi cerita. Namanya storytelling. Jadi kalau masih bingung, mulailah dengan storytelling. Kayak cerita jujur aja. Aku seorang ibu yang pengen mulai ngonten, tapi memang nggak tahu mau dari mana. Mungkin ya aku bisa ceritain dari awal kalau aku punya anak. Itu udah bagian dari konten Kak. Padahal cuma ngomong-ngomong. Sambil di video. Iya sambil di video gitu ya, post di TikTok. Iya. Kita kan nggak tahu yang mana yang viral kan, ya kan. Terus misalnya kita punya skill di OOTD Kak. Cakep nih, baratnya profesional padahal kita muka cakep segala macam. Posting aja OOTD pakai baju yang model jadul, terus di mix match segala macam. Banyak banget kesempatan. Pokoknya kita harus yakinin diri kita dulu deh, why tadi apa mau ngonten. Kalau udah temu why-nya, jalannya lurus, kita pasti ada aja ide. Nah, mau cari lagi alasan yang lain ya, kepepetnya. Kalau nggak ada duit pasti otomatis kan pengen ngonten tuh. Apa aja dikerjain pasti. Jadi intinya the power of kepepetnya apa tadi? Bisa dijadikan juga miskonsepsi. Masya Allah, siap. Nah, kalau misalkan Kak Ira mulai lagi dari nol, tanpa followers, tanpa koneksi, ya, tanpa skill, tanpa pengalaman, apa 3 hal yang Kak Ira akan lakukan untuk mulai? Kalau aku harus mulai lagi dari nol, 3 hal yang aku harus lakuin. Aku pertama milih niche yang pas dulu ya. Itu kalau aku bener-bener dari awal. Terus aku milih platform mana yang mau aku fokusin duluan. Jadi jangan semua dulu. Jadi kalau saran aku sih mending TikTok ya, karena di TikTok tuh lebih tak terduga lah segala macam. Kalau di Instagram tuh itu benar-benar harus bertahap membangunnya, tapi value-nya gede di Instagram karena brand ngelihat Instagram dulu Kak, baru TikTok. Jadi kalau pengen mulai mending di TikTok aja dulu, idealnya gitu. Mirroring ke Instagram juga baru mirroring ke Instagram. Nah yang ketiga, mulai aja dulu deh sampai kita ketemu di mana. Aku akan mengulang hal yang sama aku lakukan dulu sih Kak. Tetap akan riset. Nggak lupa juga skrip ya. Kan karena semua apa-apa tuh aku tulis dari kecil. Jadi aku harus analisa mana yang work gitu. Baru aku kerjain. Oke. Boleh nggak aku tahu prinsip hidup dan value yang Kak Ira pegang sampai membawa Kak Ira di detik seperti sekarang? Prinsip hidup yang aku pegang ya, kalau kita hidup ini tuh apa-apa jangan ngikutin keadaan di sekitar gitu Kak. Jadi diri sendiri aja, berintegritas gitu ya Kak. Apalagi kita sebagai umat muslim nih, di dunia yang serba digital ini kan godaannya berat ya.
Kalau iman kita nggak kuat, prinsip kita nggak kuat, kita akan sangat mudah goyah dengan embel-embel duit tadi, Kak. Apa tuh godaan-godaannya? Ini kalau Di dunia diceritain digital. agak-agak gimana gitu ya. Ya sebenarnya dunia digital ini ladang duitnya kan sangat menggiurkan. Potensi-potensi dapat duitnya bisa dari arah manapun, mau arah yang lurus-lurus, yang enggak. Nah kalau kita nggak pegang prinsip yang bagus, kokoh, sama integritas kita sebagai umat muslim, kita akan sangat mudah goyah, Kak, nerima job-job yang kadang di luar dengan ya prinsip kita sebagai umat muslim gitu. Oke. Jadi akan ada ketika kita jadi content creator dan udah bervalue, udah naik, yang nawarin tuh untuk hal-hal yang negatif tuh ada ya. Ya pokoknya ada beberapa pekerjaan yang kadang di luar BMKG lah gitu ya. Sekarang aku mau lanjut ke mindset berkelimpahan. Ya. Aku tuh selalu percaya bahwa kehidupan rezeki yang kita dapetin hari ini tuh juga berhubungan dengan gimana kita mandang tentang uang atau kejadian-kejadian masa lalu yang akhirnya membentuk diri kita. Ada nggak sih Kak Ira ketemu atau dikasih tahu sama orang-orang di sekitar tentang mindset uang yang itu dulu Kak Ira dapat, terus ternyata itu salah dan Kak Ira akhirnya ganti dan akhirnya tuh mendatangkan rezeki ke Kak Ira? Iya benar. Ada sih. Waktu aku kerja di leasing gitu ya, aku pernah kerja di leasing juga, sama yang MLM tadi, sama aku kredit motor. Nah ketika aku ngaji, Kak, aku ngaji itu aku dikasih tahu sama guru aku bahwa segala yang bentuknya berasal dari riba itu, mau kamu sedekah mau apa, itu ibaratnya nilainya nggak akan ada gitu, Kak, ya kan? Akan ada, ibaratnya Allah tuh nggak akan nerima gitu kamu sedekah pakai duit riba. Mungkin ada yang lebih paham, nanti bisa dijelasin ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika aku mengubah semuanya untuk menyelaraskan, mencari uang dengan hal-hal yang baik, yang lurus-lurus lah, berusaha dengan minta keridhaan Allah dan masuk ke mode pasrah, ya udah ya Allah terserah lah nih, yang penting aku ikhtiar lah semaksimal mungkin. Justru berkelimpahan itu datang, Kak. Bahkan aku pernah pitching tuh di jalan langsung deal, Kak. Nah di situ aku mikir, Allah ini benar-benar maha baik ya. Benar-benar Allah tuh maha baik. Udah berapa kali aku berada di pinggir jurang pun kita ditarik lagi sama Allah. Kuncinya apa? Jangan pernah kehilangan diri sendiri dan iman tadi ya. Selama kita masih menjaga hubungan baik kita dengan Allah, kita pasti ditolong, Kak. Yang gak ada hubungan baik aja ditolong ibaratnya ya. Apalagi yang masih menjaga hubungan baik ya. Sholat ibaratnya, itu kan udah poin utama ya. Sholat, mungkin yang bolong-bolong atau yang enggak tuh dipaksain gitu. Karena itu adalah saat-saat terbaik kita meminta pertolongan, sama minta penjagaan ya kan, dan berpasrah diri bahwa ya Allah segala bentuk yang terjadi di bumi ini kan adalah ikhtiar, sisanya Engkau yang maha segalanya. Jadi aku pasrahkan. Dari situ ketika semuanya aku pasrahin kepada Allah, berkelimpahan justru datang, Kak. Kayak mindset aku dulu takut banget duit aku berkurang ya, tapi sekarang enggak, karena kan konsepnya berputar duit ya. Aku mengeluarkan uang dengan perasaan bahagia. Aku hari ini keluar 100.000 buat makan, perut aku kenyang, aku happy. Nanti teman-temannya datang lagi gitu yang banyak. Alhamdulillah ya, aku bisa makan enak hari ini, ngajak anak-anakku, nanti kita makan lagi di tempat yang lain. Duitnya dari mana? Nanti dari Allah gitu. Tapi jangan dari Allah aja kerja, ibaratnya tetap ikhtiar gitu. Oke. Ada nggak yang Kak Ira lakukan yang orang lain nggak tahu, sampai doa-doa Kak Ira tuh dikabulin sama Allah? Iya, ini menarik. Ada metode yang aku kerjain dari dulu ya, dari sebelum aku kenal konselor, psikolog ya, Kak ya. Namanya tuh scripting, Kak. Scripting tuh bahasa sekarang sih, tapi kalau judulnya nulis diary dulu ya. Jadi kalau dulu tuh aku nulis, semua aku tulis, Kak. Cita-cita ya kan, kalau yang dari kecil itu. Terus kalau yang pas kenal metode scripting, aku lebih detail lagi. Sebelum nikah tuh aku nulis sedetail-detail
bahwa aku akan menikah tahun sekian dengan orang Lampung, penghasilannya lebih dari aku, udah stabil, umurnya jauh dari aku, dan itu terjadi Kak ke suami aku. Poin yang paling bikin aku gak nyangka tuh, aku gak ngeluarin duit sama sekali waktu nikah, 0 rupiah Kak. Jadi suami aku semua yang ngeluarin. Cuman aku ada beberapa part lupa doa, minta suamiku tuh paham posisi dia sebagai koam apa gitu ya kan, bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi perlahan-lahan kesini-sini akhirnya ya kita semua berproses lah intinya situ. Sampai aku scripting kayak travel creator ini aku juga nulis. Bahkan aku bisa duduk di podcast ini semua ada di skrip aku Kak. Iya Kak? Iya, jadi aku gak bawa bukunya ya, aku tulis pokoknya 2026 aku akan punya penghasilan TikTok Go sekian, aku tulis. Terus aku masuk VIP Club. Itu terjadi Kak. Aku nanti akan podcast dan ini terjadi nih. Kak diundang ke sini. Ya Allah, Masya Allah. Ini undangan kedua. Ada yang satu lagi nanti. Aku di Purbalingga. Aku bakal keluar masuk hotel itu semua aku tulis Kak. Aku nanti di tahun 2026 akan umroh ya. Tapi kata-katanya itu aku riset terus. Mana yang work sama yang enggak. Jadi sekarang aku pakai kata-katanya seperti ini. Alhamdulillah 2026 Allah limpahkan rezeki bisa umroh sekeluarga sama anak-anak sama suami. Alhamdulillah aku diundang podcast. Alhamdulillah aku punya penghasilan sekian-sekian dari TikTok. Itu semua aku tulis. Jadi kita memvisualisasikan seakan-akan terjadi Kak. Jadi bukan aku akan, bukan aku merasakan sudah terjadi. Akannya aku buang tuh. Jadi aku scripting baru kan tiap hari skrip kan. Kalau lagi nggak males ya. Jadi nulis akannya dibuang buat seakan-akan terjadi. Jadi kita memvisualisasikan, jadi nggambarin dulu nih seakan-akan terjadi. Terus memunculkan perasaan-perasaan bahagia ketika melihat teman aku sukses. Oh kalau aku sukses gambarannya seperti ini ya, one day ya akan ada aku pasti seperti itu kan. Jadi aku tulis deskriptif. Alhamdulillah misalnya 2007 aku bisa bangun rumah segala macam. Bukan ditulis Kak segalanya. Itu scripting itu bener-bener membantu ya. Membantu dan yakinlah ya teman-teman, jangan pernah males nulis. Jangan pernah males nulis. Kalau kalian nggak mau nulis kayak gini, tulis aja di HP. Tapi nanti pindahin ke tulisan ke buku ya. Karena kan buat rilisnya kan nulis kan. Jadi bukan ngetik HP gitu. Itu dari konselor aku juga ngomong kayak gitu. Psikolog aku juga nyaraninnya scripting, grounding buat ngelepasin emosi-emosi negatif segala macam. Kak Ira juga grounding ya? Grounding itu penting banget loh Kak. Kita ini kan ibu rumah tangga kan rentan emosional ya. Kalau udah marah tuh udah berapa oktav suara ya. Itu kalau nggak sering-sering dikeluarin tuh bahaya Kak sama anak-anak. Dia nggak salah kita limpahkan. Makanya kalau aku ke resort, hotel yang nginjek-nginjek tanah, pohon itu grounding, jalan-jalan, jangan pakai sendal. Jadi napak langsung ke tanah ya, bukan yang ke batu-batu itu, ke tanah. Terus peluk-peluk pohon. Aku itu pokoknya nikmatin peluk-peluk pohon, keluarin semua emosi negatif. Teriak-teriak gak apa-apa kalau di pantai teriak-teriak ya. Keluarin semuanya. Itu ngebantu diri kita untuk berproses melepaskan semua luka-luka. Kalau ada luka-luka, emosi-emosi negatif, membuat diri kita lebih fokus lagi dalam menilai itu lebih inilah bener gitu ya Kak, nggak yang berdasarkan emosional sesaat gitu. Oke, menarik tentang scripting tadi ya Benar, Kak Ira. Tapi ada juga yang bilang halu. Iya, awal-awalnya halu, kayak kita nulis diary dulu kan sebenarnya itu halu kan. Cuman kan dari halu itu setelah kita memvisualisasi, gimana kita meyakinkan diri kita untuk ini tuh akan tercapai dan kita membayangkan itu udah terjadi. Itu gimana kalau versinya Kak Ira? Setelah aku tulis, kita kan akan cari tahu caranya Kak. Nah dari situ kita ikhtiarnya Kak. Akan ada hari itu semua tercapai berkat dari usaha kita tadi untuk menyelaraskan. Kayak kita bermimpi pengen punya mobil. Bermimpi boleh gratis, tapi kita harus tahu jalan untuk mendapatkan mobil tadi kan. Oke nih udah punya tahu nih mimpinya mobil atau skripnya tadi pengen punya mobil tahun 2026. Disetting dari sekarang, misalnya 2025 nabung atau cari lagi penghasilan buat keran baru, nabung
beli mobil, pokoknya kita harus cari cara. Jadi nggak asal nulis aja tapi nggak ada usaha, nggak akan terjadi. Itu dibuat untuk membuat kita konsisten dalam ikhtiar gitu. Oke. Jadi setelah kita nulis, bisa jadi aku bilang lupakan tulisannya, ya, fokus ke ikhtiarnya. Lakukan ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan hari untuk itu. Mendapatkan tadi. Even kita sebingung apapun iya, ya. Benar. Yang penting yakin diri juga. Yang penting yakin aja dulu bahwa mimpinya akan tercapai. Oke. Menarik sekali. Kak Ira pernah self talk negatif tentang uang gitu nggak? Dulu pernah. Cuman setelah aku tahu teorinya bahwa ngomong yang negatif-negatif itu justru melahirkan hal-hal negatif lagi, aku hindari, Kak. Apa itu dulu Kak Ira ngomong? Duh, kalau aku misalnya beli pulpen gitu ya, nanti duitku berkurang habis. Itu kan udah negatif kan. Terus kalau aku ngebagiin dia aja nggak pernah ngasih anak aku misalnya, jadi kan negatif kan. Dan omong-omongan itu kan terjadi nanti, Kak. Kan semuanya alam itu kayak menyelaraskan gitu, apa yang keluar dari mulut kita sama pemikiran kita tadi kan. Sama kayak hubungan kita sama Allah, ketika kita yakin bahwa Allah akan bantu, Allah bantu. Tapi kalau kita nggak yakin, enggak kan. Nah, Allah kayak sesuai prasangka kita, benar. Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka bahwa Allah tuh jahat ibaratnya gitu, nggak pernah nolongin aku, ya udah, nggak ditolong itu pemikiran kamu. Tapi ketika mindset kita Allah itu maha baik, selalu nolong kita, akan selalu ada kejadian-kejadian yang membantu kita, ibaratnya yang terjadi gitu. Jadi kita tuh memandang hidup tuh nggak negatif terus, Kak. Oke, jadi Kak Ira menghindari semua negatif-negatif. Menghindari. Tapi kalau memang realitanya kayak gitu, contoh nanti uangku berkurang, kan memang realitanya berkurang. Emang berkurang. Kabar baiknya memang uangnya berkurang. Kabar baiknya kita punya alasan lagi buat nyari kan. Jadi berjalan tadi, Kak, kita nggak stuck di tempat. Kalau kita cepat puas diri stuck di tempat, kita nggak akan ngapa-ngapain, nggak bertumbuh, mentok. Kita nggak bisa fighting di masa depan, ya kan. Kita nggak bisa fight buat segala kondisi yang kadang tuh, waduh, sekarang mah kondisinya udah di luar BMKG banget ya. Tiba-tiba dolar naik lah, harga pangan naik. Nah, kalau kita nggak terbiasa dalam survival mode lah ibaratnya tuh, atau fighting, kita nggak bisa, Kak, hidup di zaman sekarang. Oke, begitu. Seperti yang tadi Kak Ira bilang kali ya. Jadi mindsetnya ketika ngeluarin uang tuh bukan berkurang, tapi uangnya berputar dan dia akan ngajakin teman-temannya lagi untuk balik ke kita. Benar. Dan ketika kita punya mindset itu, hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, ikhtiar kita pun jadi lebih lancar. Dan keyakinan-keyakinan itu akan tercapai dengan sendirinya. Dan itu balik lagi ke tadi ya, Allah sesuai prasangka hambanya. Iya. Noted. Benar, Kak. Kalau Kakak tahu tabungan aku nggak ada, nggak banyak maksudnya. Tapi ya apa yang aku pengen terwujud. Aku memang doa sih sama Allah. Ya Allah, aku memang sengaja minta nggak kaya-kaya banget gitu. Pertama aku takut hisab, Kak. Takut hisab. Tapi kalau aku pengen kemana, tolong kabulkan ya Allah gitu ya kan. Seenggaknya aku mau beli apa, ada duitnya gitu. Tapi aku nggak minta yang berlebihan banget, Kak. Emang nggak pernah berdoa juga. Kenapa? Sampai bisanya tabungan ber-MM-an kayak gitu ya. Memang aku berdoa sengaja, Kak. Jangan sampai aku punya duit sebanyak-banyak itu, Kak. Karena pertama aku menyadari kapasitas diri. Nggak semua orang bisa handle duit, Kak. Iya kan? Nggak semua orang bisa pegang duit banyak. Kedua, hisap. Nah, ketiga, kalau udah duit banyak, aku tuh menyadari diri aku akan berubah gitu. Karena aku pernah di posisi kayak gitu, Kak. Jadi agak-agak sombong gitu ya kan. Nah, aku nggak mau. Kalau memang nanti ada rezeki dan waktunya Allah memberikan kelimpahan seperti tadi, mohon pada waktu yang tepat. Ketika aku udah siap. Aku khawatir ketika aku benar-benar sudah punya uang itu, nanti aku malah jauh dari Allah ya kan. Terus justru aku semakin menjadi-jadi, ya namanya manusia, Kak. Ya pentingnya kita menyadari kapasitas diri tadi. Jadi jangan muluk-muluk minta 1M tapi kita nggak ngerti duitnya mau diapain ya kan. Gitu, Kak. Oke, dan Kak Ira sebenarnya sedang memperbesar kapasitas Kak Ira untuk dapat MM-an itu, untuk wadah yang lebih besar. Oke. Dan ketika dikasih sama Allah, Kak Ira siap dan nggak kagok. Oke, noted.
Oke, sekarang aku mau, tadi kan Kak Ira ngonten, terus approach, berarti kan kita ada red card gitu kan? Iya benar. Nah, gimana cara Kak Ira bilang ke diri sendiri, aku layak nggak ya dibayar segini? Mungkin kan ada rasa takut ke diri kita kan, kayak nanti hasilnya kalau nggak sesuai ekspektasi brand gimana? Terus aku dibayar segini, oke nggak ya? Itu dari Kak Ira gimana? Kalau ketika nulis red card bukan bayangan itu sih yang aku pikir Kak. Yang aku pikir itu dia bayar jasa aku yang aku keluarkan. Jadi yang lain-lain tuh bonus gitu Kak. Ketika aku ngonten ada biaya-biaya pembuatan, proses pembuatan, visit, ongkos, terus waktu gitu ya Kak. Nah itu yang aku perhitungkan Kak. Lain-lain adalah bonus gitu ya. Mau videonya nanti viral, mau enggak. Tapi konsep yang udah aku buat itu yang aku jual. Makanya aku bilang sama klienku, kenapa red card-nya segini? Karena value-nya proses pembuatannya kayak gini. Nanti ketika sudah di-post, itu udah di luar kuasa kita sebagai kreator Kak. Kita kan nggak bisa nebak-nebak ya ini bakal viral atau enggak. Yang pasti kontennya itu ada proses pembuatan dan itu jasa. Itu yang aku bilang, uang yang aku terima itu halal karena jasa pembuatan tadi. Lebih dari itu adalah bonus. Naik syukur, enggak syukur, tapi klien udah pasti dapat portofolio, brand awareness ya kan, konsep konten yang bisa dipakai buat mereka nanti diiklanin lagi lah. Itu kan bisa diolah lagi semua footage. Kayak gitu Kak. Jadi mindsetnya jasa kita yang dibayar. Jasa kita. Dan nggak perlu ngerasa Nggak bisa merasa kecil, enggak, kita harus mikirin diri kita. Kan kita pergi ongkos ya kan Kak, ibaratnya kita bikin aja udah ngabisin waktu gitu ya. Jadi harus pikir di sana. Aku pantas kok dapat segitu misalnya. Oke. Ini buat teman-teman kita yang lagi nonton, mungkin juga mereka lagi struggle finansial ya kan. Ada yang mungkin baru ditinggal suami atau single fighter, bisnisnya bangkrut misalkan ya, atau ngerasa kok rezeki ke orang lain tuh lebih lancar ya dibandingkan ke aku. Nah, kalau misalkan Kak Ira lagi nemenin teman-teman kita nih yang lagi denger, apa langkah kecil yang akan Kak Ira lakukan besok pagi? Pertama ya, tolong validasi dulu semua perasaan-perasaan itu, biar kita nggak nyari-nyari validasi di luar. Oke, aku kekurangan, validasi, kamu kurangnya apa? Aku butuh tambahan karena nafkah kurang misalnya, ibu-ibu kan permasalahannya itu, atau terpaksa kerja karena dia sudah cerai dan segala macem. Oke, divalidasi dulu semua itu, jangan lama-lama, divalidasi sama diri sendiri. Habis itu yakinkan bahwa akan ada porsi lain yang kita dapatkan. Jadi kita tetap berusaha Kak. Balik lagi ke intinya, memang kita harus berikhtiar. Gak tahu caranya, udah dunia digital gini banyak banget kan, bisa ATM segala macem. Aku bilang gak ngerti mau mulai dari mana, udah dikasih contoh semua kok sama orang-orang. Tinggal mindset di kita aja, karena udah kepepet, ya udah gak usah banyak pilih ya. Udah kepepet, masih gengsi segala macem. Itu artinya kamu sudah membentengi diri kamu sendiri buat gak maju, gak bertumbuh. Kamu sendiri yang gak mau ditolong. Kalau sekarang kita masih nunggu begini, udah gak zamannya Kak. Orang aja tertatih-tatih kan buat nyari kerja. Bahkan kuli panggul yang di pasar aja dibayar jasanya nggak seberapa, tapi dia berusaha buat makan. Jadi itu yang harus kita tanamkan dan pikirkan itu. Gimana caranya, bukan apa alasannya. Iya, gitu. Jangan fokus alasan mulu ya. Biasanya orang-orang kayak gitu dia akan stuck di situ aja, dia nggak akan naik-naik Kak. Kalau kita hanya fokus pada alasan-alasan, aku kayak gini-gini, itu kan ngeluh mulu ya. Ngeluh boleh, bukan nggak boleh. Jangan lama-lama gitu, karena kan pengen validasi tadi kan. Lebih baik kita memvalidasi diri sendiri loh Kak, dibandingkan kita cari-cari validasi di luar, seakan-akan kita paling malang sedunia ya. Nah, mending kita validasi sendiri. Habis itu bangkit. Ingat punya anak tadi kan, kalau misalnya janda maaf. Kalau misalnya kita pengen cari tambahan, ingat kita ada why-nya loh. Udah nggak usah gengsi. Kalau malu nih ya, kalau malu lagi nih aku kasih tips. Bikin identitas baru di sosmed, bukan KTP baru ya, identitas baru di sosmed. Jadi faceless Kak.
Bisa kok ngonten, nggak nunjukin muka, akun baru cuman ngontenin barang-barangnya aja. Kalau traveling juga bisa Kak, jadi kita nggak pernah muncul, kita fokus aja sama sinematik, estetik, atau ya keindahan alam, resort, kamar, room tour, semua bisa. Kalau kamu malu, diri kamu tampil. Jadi udah banyak banget cara dan udah banyak banget alasan-alasan yang bikin kamu untuk bisa mulai. Kalau kamu masih membentengin diri tadi, itu berarti masalahnya di diri kamu, di mindset kamu tadi Kak, yang harus dibenerin dulu. Itu kan Mindset lagi-lagi. benar. Karena kan orang tuh mainnya di mindset kan. Dan mungkin banyak yang nggak sadar kali ya, Banyak yang nggak sadar. mindset itu yang menghambat dia gitu ya. Mindset sama curhat ke orang yang salah. Hati-hati loh. Nggak semua orang yang kita curhatin itu bisa memotivasi kita. Justru dia menarik kita buat nggak naik. Apalagi kalau kita berada di jalur start yang sama. Kan banyak orang yang nggak suka Kak ngelihat kita yang start bareng. Kita lebih bertumbuhnya cepet nih dibandingkan dia. Dia akan narik kita ke bawah lagi Kak. Gitu, banyak Kak yang kayak begitu. Dan aku mengalami. Dan aku paling takut di sosmed itu sama orang yang iri, dengki, hasad. Kan kita nggak nutup kemungkinan ya Kak. Makanya setiap aku post aku bilang, ya Allah ini bismillah, aku post tujuan aku buat kebermanfaatan. Aku juga cari uang. Di luar itu, di luar kuasa aku pasrahkan sama Engkau, minta perlindungan lah gitu ya kan, dari segala macam hasad, iri, dengki ya gitu. Gitu Kak. Oke. Masya Allah, Kak Ira las. Banyak nih kalau dibongkar-bongkar lagi. Soalnya sisi gelap kreator juga banyak, sisi terangnya juga banyak. Ada mau pertanyaan lain Bu yang masih penasaran? Kalau dibahas di scale up lagi banyak banget. Belum dunia agensi ya kan, dunia manajemen, sisi gelap komunitas ibaratnya kan. Wah, banyak banget. Potensi-potensi cuan. Potensi-potensi cuannya dari mana ya? Belajar sama Kak Ira ya guys ya. Banyak. Oke. Pertanyaan terakhir aku, ada nggak doa yang selalu Kak Ira doain ke Allah dan ternyata doa itu tidak dikabulkan dan Kak Ira bersyukur doa itu tidak dikabulkan? Doa apa itu? Umroh sih. Kenapa? Aku tuh berkali-kali doa, ya Allah aku pengen umroh ya. Tapi aku bersyukur juga sih belum dikabulkan. Karena ketika aku berangkat umroh itu sendiri, perasaannya akan berkurang gitu Kak. Aku tuh pengennya bisa sama anak-anak, ya syukur-syukur sama suamiku ya. Itu adalah impian terbesar aku lah pokoknya. Setelah itu aku mau ibaratnya berpulang pun gak masalah gitu. Aku sampai di titik itu Kak. Yang penting aku umroh aja dulu. Sampai sekarang pun aku belum pernah keluar negeri Kak. Bahkan belum bikin paspor. Karena memang aku pengen umroh dulu. Nah entah kenapa kayak jalan ke situ tuh selalu belum gitu Kak. Nah itu menurut aku kenapa Allah nggak bantu ya. Padahal di tengah-tengah sebenarnya aku sanggup gitu Kak. Mau berangkat bareng juga sanggup. Cuman kenapa belum. Nah di sisi lain aku bersyukur juga. Ternyata memang sepertinya kami belum pantas gitu. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan umroh yang sesungguhnya ya Kak, kalau sekedar datang sih semua juga bisa datang Kak. Ya udah sembari itu sampai sekarang memantaskan diri dari segala macam plot twist kehidupan yang terjadi ini, baik itu dengan anak saya, dengan suami saya. Mudah-mudahan setelah semua yang terjadi ini dar-der-dor ada waktu yang tepat lah nanti. Aku sih bersyukur sampai hari ini belum umroh sih. Ada nggak selain umroh, misalkan dulu waktu kecil atau impian-impian yang bener-bener Kak Ira pengen, terus ternyata untung ya dulu Allah tuh nggak ngabulin ini karena aku bisa ini. Gitu. Ya bisa jadi sama sih Kak. Karena aku kan dulu tuh pengen banget kuliah, tapi aku udah paham kalau aku nggak bakalan. Jadi aku tuh udah tahu lah waktu SMA itu aku nggak bakalan kuliah ya, terkait ekonomi lah. Kalaupun aku ada,
kayaknya nggak bakalan bisa Kak, karena hidup aku tuh pertama aku terbayang-bayang hutang budi yang harus aku bayar. Kedua, kalaupun aku tergopoh-gopoh nyari duit sambil kuliah, aku nggak sanggup. Aku menyadari kapasitas saat itu, aku nggak akan bisa. Nah, ketika aku udah posisi stabil pun, aku nggak akan bisa kuliah juga karena kapasitas lain juga nggak mendukung. Nah, di sisi lainnya, kabar baiknya, aku berproses sampai sekarang. Banyak banget pengalaman yang aku alamin Kak. Ternyata tanpa kuliah aku juga bisa hidup. Dan menurut aku jalannya berbelok-belok itu sangat bermakna Kak. Ya, jangan dicontoh yang lainnya harus kuliah ya. Jangan sampai lah ibaratnya ini kan karena keterpaksaan tadi Kak. Kalaupun sekarang pengen kuliah lagi udah nggak memungkinkan juga. Bisa jadi itu. Sama satu lagi nggak apa-apa. Usaha jualan jilbab aku berhasil gitu. Nah itu aku bersyukur sih nggak jadi naiknya. Kenapa? Karena jujur aku bener-bener punya kelemahan di manajemen timnya ya Kak. Aku tuh bener-bener gak bisa ternyata manajemen tim. Aku tuh cuma bisa bikin konsep ternyata. Ketika aku realisasikan ke timku penjualan segala macam tuh kacau Kak. Jadi kayak kebanyakan gak enakan gitu loh, karena set boundaries aku lemah banget kan, akibat dari luka-luka masa kecil, luka warisan, itu mempengaruhi semua Kak ternyata. Makanya pentingnya kita menyadari ke kapasitas diri tadi, biar kita tuh gak salah langkah gitu kan. Tadi Kak Ira bilang tentang luka warisan, itu boleh nggak kasih tahu kita luka warisan tuh seperti apa? Jadi sebenarnya kita hidup ini membawa luka yang sebenarnya nggak terjadi dalam hidup kita Kak, tapi terjadi pada ibu. Nah jadi kita ketika di dalam kandungan itu segala emosional yang ada di ibu, yang dirasakan sama ibu, kesedihan, kehappyan dia tuh ya, kebahagiaan dan segala itu terekam ke kita Kak, karena kan kita connect di dalam ya. Gimana ya, mungkin ada yang lebih paham menjelaskannya, tapi poinnya di sana Kak. Jadi ketika kita mempunyai anak, semua luka-luka inner child kayak gitu, luka warisan tuh akan kebuka, kekorek gitu, ke-trigger lah ibaratnya gitu ya Kak. Akan terbuka, kayak misalnya anak rewel dikit tuh kita udah emosional ya, atau kita kadang nggak sadar mirror apa yang dilakukan sama orang tua zaman dulu karena belum selesai Kak. Sama yang kemarin-kemarin tuh belum selesai. Makanya pentingnya memvalidasi semua emosi yang ada dalam diri. Pentingnya komunikasi antara kita dan orang tua gitu. Jadi orang tua juga jangan maunya menang terus gitu ya kan. Gak apa-apa bilang maaf sama anak. Mungkin ada dari proses kita waktu membesarkan itu kan, namanya jadi pertama kali jadi orang tua, masih belajar, ada salah-salah ya kita maaf-maafan gitu ya kan, nggak apa-apa deep talk gitu sama anak. Pokoknya ketika anak kita sudah bisa diajak deep talk, kayak si Xavier itu bisa diajak deep talk, dia ngobrol aja nggak apa-apa, tapi jangan berat-berat juga ya, sesuaikan dengan kemampuan penerimaan dia juga ya, nantinya dia kaget lagi jadi luka baru ya. Benar. Oke, terakhir sapa teman-teman kita dari Kak Ira. Mungkin ada closing statement biar teman-teman kita yang lagi dengar ini untuk mulai. Oke, buat teman-teman yang pengen mulai ya, kalau dari aku pertama kali cari why-nya. Pokoknya itu udah poin utama, alasan kenapa kamu harus mulai. Kedua, buang jauh-jauh dan tanamkan mindset kamu bahwa kalau kamu ngonten tuh kan pasti harus nahan malu ya. Itu semua dihilangin dulu, semua malunya tuh dihilangin. Udah di keadaan kepepet, hilangin segala malu-malunya, hilangin segala alasan-alasan klasik yang bermunculan. Mulai aja dulu, pencet tombol itu yang di handphone itu, mulai ngerekam. Kalau malu aku bilang tadi, bikin identitas baru di akun lain yang gak ada orang tahu-tahu. Semua mulai dari situ sampai kamu mempersiapkan mental. Karena jadi konten kreator itu modal utamanya memang harus mentalnya kuat Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Ira sudah sharing sama-sama ke kita di gimana mulainya. Untuk Kak Ira sharing ke kita
perjalanan Kak Ira sampai di titik ini. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, aku cuman mau bilang teman-teman gak sendiri. Kita hadir bersama teman-teman untuk kita saling menyemangati dan kita bertumbuh bersama di sini. Dan buat teman-teman yang ngerasa relate dengan cerita Kak Ira, boleh sharing di kolom komentar apa insight yang teman-teman dapatkan untuk kita saling berbagi vibes positif. Sekali lagi terima kasih Kak Ira, Masya Allah. Sama-sama, aku juga makasih. Semoga ini banyak hal bermanfaat yang diambil ya. Tapi jujur aku juga masih berproses, jadi mohon maaf kalau banyak penyampaiannya kurang-kurang juga. Masya Allah, kita semuanya berproses termasuk aku. Masya Allah, dan semangat untuk kita semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.